Halo my lovebirds, apa kabar kalian semua? I hope you all doing well. Lama banget kita gak ketemu, sekitar setahunan. Mungkin ya, aku hiatus lama. So, di video kali ini aku mau ngebawain video tentang attachment style. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak kalian tuh baru dideketin sama gebetan, terus kalian tuh malah pengen kabur ke kutub utara? Atau pernah gak sih ketika pacar kalian itu telat balas chat 10 menit aja, terus kalian kepikir dia tuh lagi nikah sama cewek lain? Like, nah tapi kalau misalnya kalian pernah ngalamin hal-hal yang kayak tadi, sebenarnya itu gak apa-apa, that's okay, and you're not weird and also not alone, karena banyak orang juga yang mengalami hal-hal yang kayak tadi. Nah, kalau kayak gitu, kalian cuma punya problem aja sih sama yang namanya attachment style kalian. And in this video, kita bakal bedah kenapa sih cara kita mencintai orang lain itu terkadang berlebihan dan terkadang juga berantakan banget gitu kesannya. Penasaran? So, let's dive in! So, bagian pertama aku mau bahas dulu tentang attachment style. Mungkin sebagian kecil dari kalian itu masih belum tahu apa itu attachment style. Jadi singkatnya, attachment style itu adalah gimana cara kita berinteraksi dengan orang lain dalam suatu hubungan. Well, ini tuh gak cuman ke pasangan aja, tapi juga gimana cara kita berinteraksi dengan teman, sahabat, keluarga, saudara, atau sekedar orang-orang stranger lain di luar sana. Nah, lovebirds, attachment style itu dia nggak terbentuk gitu aja, kayak tiba-tiba kita udah besar, kita mendapatkan attachment style yang anxious atau avoidant misalnya gitu. Dia nggak tiba-tiba muncul, tapi ini tuh terbentuk dari semasa kita kecil dulu. So, ini berkaitan dengan gimana cara orang tua kita nge-treat kita, terus gimana lingkungan sekitar kita, teman-teman kita, dan gimana cara kita ngerespon tangisan kita, lalu cara kita menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya. So, itu semua berasal dari hal-hal yang kita lakukan dulu gitu, yang membentuk kenapa sih kita memiliki attachment style yang seperti itu. Nah teman-teman, attachment style itu dia ada 4 macam setidaknya yang mau aku bahas di video ini, dan aku mau nanti kalian komen kira-kira kalian itu masuk di attachment style yang mana, kalian di tim mana. So let's dive in. Yang pertama itu ada secure attachment. Kalau dari namanya aja tuh udah kayaknya ini yang paling normal ya. Iya, ini yang paling normal karena dia itu adalah tipe seseorang yang bisa ngatur emosi dengan baik, tipe orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, nggak terlalu clingy ke pasangannya, terus dia juga nggak terlalu menghindar banget. Ya pokoknya dia bisa ngejaga hubungan dengan baik dengan orang lain gitu. Makanya namanya secure, aman. Ya misalnya aja nih guys, posisikan diri kalian sebagai orang yang punya secure attachment ya. Misalnya doi kalian tuh nggak balas pesan kalian dari pagi sampai sore gitu karena kerja. Nah kalian tuh itu nggak panik, nggak mikir-mikir yang enggak gitu. Tapi di sini kalian itu mencari kegiatan lain yang bisa meredam overthink kalian, kayak misalnya ngerjain tugas, terus ngelakuin hobi dan lain sebagainya. Nanti pas malam doi baru balas. Di situ kalian nggak langsung hajar dengan pertanyaan-pertanyaan. Kamu habis dari mana aja? Kamu habis selingkuh ya? Tapi kalau misalnya kalian juga masih sesek gitu, penasaran, kalian bisa membuka dengan pertanyaan-pertanyaan ramah aja gitu, habis dari mana, terus ya buka komunikasi yang baik gitu tanpa perlu marah-marah. Ini merupakan tipe orang yang secure banget dengan hubungan, kayak mengerti ke pasangannya, tapi juga dia bukan tipe orang yang mudah dimanfaatin juga gitu. Biasanya orang yang punya tipe attachment style yang secure ini, dia tuh punya hubungan yang baik dengan orang tuanya, terus biasanya juga ada di lingkungan yang suportif sama dia. Oke, yang kedua itu ada anxious attachment. Pasti kalian udah pernah dengar juga tentang anxious attachment ini. Biasanya nih tipe orang yang anxious ini bisa bikin HP kalian tuh getar banyak banget karena dikirim pesan terus, banyak notif dari dia. Terus juga orangnya tuh tipe-tipe orang yang nempel banget lah sama pasangannya, karena mereka tuh butuh kedekatan yang konstan banget gitu loh, alias nempel sama pasangannya.
Guys, orang yang tipe anxious ini dia tuh biasanya haus sama validasi, terus juga orangnya gampang overthink, makanya kalian sering di chat sama dia, dan juga takut banget buat ditinggalin. Terus juga mereka tuh nggak gampang percaya sama orang, terus mereka tuh juga nggak gampang banget cemburu, gampang jealous, dan mereka juga kadang tuh ngerasa nggak pantas buat dicintai. Itu adalah tipe-tipe orang yang anxious gitu. Nih, posisikan diri kamu sebagai orang yang anxious ya. Kamu misalnya lagi kirim chat nih ke doi kalian. Pesan kalian itu tuh dibacanya ternyata setengah jam, 30 menit kemudian baru dibaca. Itu kalian udah kayak, aduh, ini dia kenapa? Kok dia nggak balas pesan aku 30 menit? 30 menitnya lama loh. Aduh, jangan-jangan dia selingkuh, aduh jangan-jangan dia kenapa, pokoknya kayak banyak banget skenario di otak kalian tentang apa yang terjadi sama si doi gitu. Padahal ya nggak apa-apa, dia cuma lagi nggak pegang HP aja gitu. Kayak berlebihan gitu teman-teman, takut banget buat ditinggalin. Nah biasanya orang yang punya anxious attachment itu dia tuh lahir dari gaya atau pola asuh dari orang tua yang nggak konsisten gitu dalam memenuhi kebutuhan anaknya. Misalnya dia tuh sering dimanjain sama ortunya, tapi ada kalanya juga dia itu tuh tiba-tiba diabaikan aja. Nah sifat yang gak konsisten ini antara dia dimanjain sama diabaikan itu ngebuat dia jadi cemas gitu. Oke, next. You know what's next? Next itu adalah avoidant attachment. You know what? This is my attachment style, avoidant. Nah kalau avoidant ini kebalikan dari si anxious ya. Kalau tadi si anxious nempel terus sama pasangannya, kalau avoidant, kalau lo nempel terus nih ke orang yang punya tipe attachment ini, goodbye, siap-siap kalian bakal ditinggalin, karena dia ngerasa terancam guys sama hubungan yang terlalu intim, terlalu dekat, atau yang terlalu serius banget gitu. Nah kalau si avoidant ini dia punya ciri-ciri atau tipe, dia biasanya orang yang mandiri, terus dia juga orang yang biasanya tuh sulit buat berkomitmen dalam jangka waktu lama gitu. Dan juga biasanya dia tuh udah tipe orang yang suka membatasi interaksi dengan orang lain, ya karena dia nggak mau aja gitu ketergantungan atau memiliki kedekatan emosional gitu. Dan biasanya dia juga suka hubungan yang nggak serius-serius banget, kayak hubungan jangka pendek gitu. Tapi kalau kalian tipe orang yang suka nempel sama pasangan kalian, terus si orang ini adalah avoidant, kemungkinan besar kalian bakal di ghosting. Nih, kalau kalian memposisikan diri kalian sebagai avoidant, misalnya si doi ini lagi mau bahas masa depan karena hubungan kalian udah 3 bulanan gitu, terus si doi mau bahas future. Lo alih-alih excited sama itu, lo malah ngerasa sesek. Mending gue ngilang aja deh, gue gak mau, itu besar banget komitmennya, banyak banget yang harus dipikirin, kayak ngindarin deep talk gitu loh guys. Nah guys, attachment style ini yang avoidant itu biasanya terbentuk karena orang tua atau pengasuh kalian dulu itu dia tuh sikapnya mandiri dan dia tuh gak mau kalian tuh bergantung sama orang lain. Nah sifat yang kayak gini lah akan membentuk kalian jadi orang yang mandiri, terus nggak mau ketergantungan dengan orang lain, terus kalian juga suka menghindari komitmen yang biasanya orang tuanya itu atau lingkungannya itu nggak memberikan dukungan emosional juga itu kepada anaknya. Tapi guys, kalian penasaran gak sih gimana kalau si avoidant and anxious itu dijadiin satu? Kebayang gak sih kalian, ini anxious mau deket-deket nih sama pasangannya, dia nggak mau pisah, terus si avoidant, lo jangan deket-deket ya, gue nggak suka lo terlalu deket sama gue, tuh gue ghosting lo. Ada nggak sih pasangan yang avoidant and anxious attachment style-nya? Kalau ada komen di bawah bisa guys, aku penasaran sih jujur. Yang terakhir adalah fearful avoidant. Oke, ini adalah tipe yang digabung gitu antara anxious sama avoidant. Wow, ini yang paling kompleks sih, dia mix gitu, campuran antara kalian tuh pengen dekat sama pasangan, tapi di sisi lain kalian juga takut banget disakitin. Karena takut disakitin, kalian tuh ngehindarin dia. So ini tuh biasanya tipe orang yang labil, terus suka narik ulur dan penuh sama trauma biasanya.
lumayan red flag sih menurut aku mah kalau tarik ulur itu. Oke, ini posisikan diri kalian sebagai orang yang punya tipe attachment style fearful avoidant. Kalian itu tuh suka banget sama dia, sama si dia nih, tapi pas dia nunjukin rasa sayangnya, dia suka balik ke kamu gitu, terus dia deketin kamu malah nyari gara-gara nih buat berantem dan punya alasan buat ngejauh. Karena kalian itu ya labil gitu, kalian nggak tahu ini antara mau deket atau mau ngejauh. Kalian mau deket sama dia karena kalian juga suka sama dia, tapi kalian tuh takut disakutin sama dia, jadi kalian ngejauh. So it's like, nah biasanya guys, fearful avoidance itu terbentuk karena berbagai macam hal ya. Biasanya karena dia tuh kesepian, kurang perhatian, terus pernah ditelantarkan, atau dia punya trauma pada masa kecilnya dulu. Dan pas aku baca-baca juga, orang yang punya attachment style fearful avoidant, dia tuh punya gangguan kesehatan mental atau gangguan kepribadian gitu. Jadi mereka tuh cenderung sulit gitu buat menjalin hubungan yang sehat. Jadi kayak kadang datang, kadang enggak, terus juga emosinya itu tuh tidak terkontrol dengan baik, tidak bisa meregulasi emosi dengan baik. Oke teman-teman, kita udah sampai di penghujung video. Gimana teman-teman? Sebelum minta maaf kalau misal penjelasan aku tuh terlalu dangkal dan kurang asik, tapi ini adalah perintis guys, perintis, oke? Jadi kalian tim yang mana nih guys? Dari keempat tadi, tipe yang secure, anxious, avoidant, or fearful avoidant? Oke, tulis di kolom komentar ya. I will wait and I will read them. See ya in the next video, lovebirds. Bye bye.